Baik, kita mulai saja Bapak-Bapak yang tergabung dalam kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? How are you this morning? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Uh, agak panas what ya about Pak. your fasting? Ada Gimana pena rasanya? di situ. Pena Lancar? besok. Everything is running well, Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah libur 1 hari ya, karena eh, weekend ya. Hari dan Alhamdulillah semua tugas yang saya berikan baik individu maupun kelompok untuk hari Sabtu kemarin itu semuanya sudah on time ngumpulnya, sudah saya terima dan sudah saya berikan penilaian ya. Oke, baik. Bapak-bapak yang tergabung dalam kelompok 3, hari ini adalah sinkronus keempat, sinkronus terakhir kita di pembelajaran agenda ketiga. Seperti di awal saya katakan bahwa untuk agenda ketiga ini pembelajaran sinkronusnya ada 9 JP yang dibagi atas 4 hari, 3, 2, 2, dan 2. Jadi hari ini kurang lebih 2 JP, 2 kali 45 menit pertemuan kita. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kita langsung saja. Saya akan menunjukkan desain pembelajaran kita secara sinkronus melalui virtual classroom hari ini dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Izin saya share screen, Bapak. Muncul ya? Muncul ya? Oke. Iya. Bapak Ibu, kemarin saya sudah kasih link untuk bahan tayang. Jadi bahan tayang ini saya buat satu kesatuan, Bapak-Bapak ya. Saya buat dalam satu kesatuan dari pertemuan kita hari pertama untuk agenda ketiga atau hari ke-16, 16, 17, 18, 19, ya sampai dengan hari ke-19 hari ini. Nah, Bapak Ibu, hari ke-19 ini pembelajaran kita ya tidak banyak Bapak Ibu, sedikit saja, tapi mungkin waktunya mungkin yang masih yang memerlukan banyak waktu mungkin. Yang pertama Bapak Ibu kita presentasi tugas individu, kemudian presentasi tugas individu hari ke-18, presentasi tugas kelompok hari ke-18, dan penjelasan tugas asinkronus hari ke-19 atau hari ini Bapak Ibu. Nah, ini cukup 3 saja. Kalau kita bagi waktunya mudah-mudahan cukup Bapak Ibu ya. Jadi inilah desain pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke presentasi tugas individu. Namun sebelumnya kita lihat kembali tugas individu kita kemarin ya. Tugas individu kita kemarin di hari ke-18, di mana di tugas individu Bapak Ibu diminta untuk merumuskan strategi pemanfaatan sumber daya, ya, terutama sumber daya keuangan dan mitigasi risiko dalam mewujudkan program atau kegiatan inovatif di instansi masing-masing. Yaitu tugas ini melanjutkan tugas hari ke-17 pada hari Jumatnya. Ya, oke. Jadi ini ada petunjuknya, Bapak Ibu, ada petunjuknya dan hanya dibuat dalam bentuk bahan tayang. Alhamdulillah, batas pengumpulan Sabtu kemarin 23 jam 59, semuanya mengumpul di bawah jam 23:59. Nah, itu tugas individu kita, Bapak Ibu. Ya, baik. Sekarang kita langsung saja ke paparan tugas individu.
Sebelumnya saya tawarkan siapa yang akan volunteer, siapa yang akan memulai, the first, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 3 orang lagi belum ada ya, Pak Maizar, Pak Aang, Pak ini Dahri. Oh, Pak Aang hadir. Pak Seta Slim maksudnya. Pak Seta Slim. Protes. Ya, jadi Pak Maizar, Pak Seta Slim, Pak Dahri dengan Pak Ini belum, Pak. Pak Beni ada tuh. Kayaknya lagi di jalan ini Pak Beni. Ya, Oh, Pak Deni. Iya, bukan Pak Deni, Pak Beni, Pak Deni ya. Pak Deni dari Pak Lahat, Denny. dari Muratara. PKPC Muratara, Pak Beni itu kayaknya lagi di jalan itu. Tadi kedengaran suara klakson mobil tadi. Iya, mungkin dia masih melaksanakan tugas negara, ya, mengantar ibu negara Tugas mungkin. negara. Ya, dia lagi mengantar ibu negara. Hmm. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, silakan siapa yang mau mendahului, memulai di tugas ini. Bentar, Pak. Iya, silakan. Atau kita mulai siapa? Pak Herwan ya. Silakan Pak Herwan. Bisa share screen-nya Pak Herwan? Halo Pak Herwan. Siapa? Ya, silakan. Tugas ke-17, Pak. Tugas ke-18 Bapak. Oh, langsung 18, siap. 18. 18. Tugas yang hari Sabtu, Pak. Ya, siap. Ini, Pak. Bapak. Masuk, Pak. Oke. Belum kelihatan, Pak? Belum. Belum, Bapak. Silakan, Pak. Masuk ini, Pak. Ya, alhamdulillah udah kelihatan, Pak. Langsung saja, Baik. Pak Her. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya hormati Pak Kus, Pak Alam Saril, serta rekan-rekan PKA Angkatan 1 ini. Baiklah, dalam hari ini saya akan memaparkan tugas yang diberikan pada hari ke-18. Dalam hal ini kami akan memaparkan strategi pemanfaatan sumber daya dan mitigasi risiko dalam mewujudkan program atau kegiatan inovatif. Langsung saja, Pak. Peningkatan kinerja anggota Satpol PP melalui aplikasi SIPSAT, analisis manajemen keuangan, sistem informasi dan pelaporan Satpol PP Kabupaten ada sistem manajemen informasi dan pelaporan yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kabupaten Lahat. Aplikasi mempermudah pelaporan serta informasi secara terintegrasi dari PPP desa yang tersebar di 10 desa di Kabupaten Lahat dengan Satpol PP yang berada di Kota Lahat. Melalui penggunaan aplikasi ini, saat laporan dapat sampai dengan cepat kepada semua anggota yang sedang bertugas dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan tertiban masyarakat di Kabupaten Lahat. Untuk implementasi action plan dalam penerapan aplikasi SIPSAT, maka Satpol PP melakukan manajemen keuangan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menyusun anggaran program dan kegiatan yang mendukung penerapan aplikasi SIPSAT Satpol PP Lahat melalui anggaran kegiatan koordinasi luar daerah, honorarium tim, dan intensitas rapat selama
1 tahun. Dalam pengerjaan ini, Pak, kami menyampaikan bahwa dalam tugas ini kami menyampaikan pelaporan dengan sistem aplikasi ini, Pak. Bahwa menciptakan jaringan dan berkoordinasi dengan berbagai sektor OPD terkait dalam rangka penentuan anggota yang akan dilibatkan dalam tim dan sistem manajemen informasi dan pelaporan melalui aplikasi tersebut. 3. Memastikan jumlah anggaran makanan minum rapat serta honorer tim sesuai dengan jumlah anggota yang dilibatkan dan banyaknya rapat yang dilakukan dalam 1 tahun. 4. Menyediakan anggaran biaya pengujian aplikasi, sosialisasi, ATK bahan cetak berupa banner atau spanduk. Mitigasi risiko dalam kegiatan peningkatan kinerja anggota Satpol PP melalui aplikasi SIPSAT. Analisis manajemen risiko dalam upaya peningkatan kinerja anggota Satpol PP melalui aplikasi SIPSAT dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Uraian manajemen keuangan dalam kegiatan peningkatan kinerja anggota Satpol PP melalui implementasi aplikasi. Risiko teridentifikasi, adanya sistem SIPSAT mengalami gangguan atau terjadinya error dengan penyebab perbaikan maintenance atau jumlah pengguna melalui kapasitas server dan berdampak tidak dapat melakukan pelaporan dan mendapatkan informasi terkini. Yang kedua, sistem SIPSAT biasanya mengalami kebocoran data dengan disebabkan adanya serangan cyber atau aplikasi tidak resmi dan banyaknya human error, dan berdampak penyalahgunaan informasi dan mengakibatkan hilangnya kendali atas informasi yang seharusnya bersifat rahasia. 3. Keterbatasan jaringan internet dan penyebab belum tersedianya jaringan internet yang stabil di desa-desa informasi terkini. Baik, Pak, itu saja, Pak, paparan yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, tolong dikoreksi untuk Bapak Kus atau rekan-rekan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Herwan dari Satpol PP Kabupaten Lahat. Ini merupakan starting point yang bagus pembelajaran kita hari ini. Jadi menurut saya terkesan sekali dengan hasil kerja Pak Herwan ini. Jadi yang tampil pertama sepertinya sudah sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan selaku fasilitator. Ya, sebelum kita mendengar komentar atau saran feedback dari sesama peserta, kita kasih aplaus dulu untuk Pak Herwan ini. Kita kasih tepuk salut pagi-pagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Baik, silakan Bapak-Bapak ditanggapi apa yang sudah dibuat oleh Pak Herwan ini, hasil pemikiran dari Pak Herwan ini. Ya, silakan. Dari awal aja Pak Herwan ditayangkan dari scroll ke atas Pak Herwan. Ya, Pak. Ya. Oke, mungkin Pak Meizar, silakan Pak Meizar, ada tanggapan Pak Meizar? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oh, belum panas ya Pak ya? Belum. Oke. Ininya Pak Herwan, apa tayangannya scroll ke atas, mungkin bisa dibaca ulang nanti oleh teman-temannya sama peserta di kelompok 3 ini. Ini yang atasnya, Pak. Bawah itu Pak. Pak. Putar ke atas Pak. Ya, silakan. Siapa? Pak Pedro kali, Pak Pedro. Silakan Pak Pedro. Belum tertangkap, Pak. Sangka. Ya, Oke. Pak Se. Scroll ke atas, Pak. Mau izin, Pak. Oh ya, silakan Pak Se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ariel, kawan-kawan. Jadi menyimak dari Pak Herwan tadi, Pak Herwan kabit Tertibum, Pak. Oh, ketertiban ini ya. Ya, siap. Jadi
mendengar dari penjelasan tadi, paparan Pak Erwan tadi bahwa di Pol PP di Kota Lahat itu banyak menggunakan spanduk. Apakah Pak Erwan sering turun ke lapangan untuk ke pasar-pasar atau ke hibur-hiburan untuk sosialisasi apa bukan spanduk baik kan? Mungkin itu Pak saran baik Pak yang kami sampaikan. Ya, Oke, baik. silakan Pak Irwan ditanggapi dulu Pak Irwan. Baik, Assalamualaikum. Dan pada Pak akan menjawab tanya Pak Syed Taslim. Saya sebagai kepala bidang, Pak, dengan pastinya ada kegiatan yang berbentuk urgen turun dan ada kegiatan juga yang saya limpahkan kepada kepala seksi. Tapi dalam hari ini untuk pekerjaan-pekerjaan berat, saya juga selaku dari penyidik pegawai negeri sipil juga, Pak. Jadi 80% banyak turun ke lapangan, Pak, pekerjaan ini, Pak. Itu bisa saya sampaikan, Pak. Mantap deh, Pak, mantap. Oke, BPPNS ya, Ya, BPPNS penyidik ya. siap. baik, terima kasih Pak Syeh, terima kasih Pak Herwan. Ada lagi? Ya, baik Pak Herwan. Jadi kalau saya lihat sekilas tadi juga menyimak paparan dari Pak Herwan tadi, sepertinya apa yang mau ditingkatkan kinerjanya di organisasi Pak Herwan ini, yaitu apa ya, kinerja pemberian informasi dan pelaporan gitu ya Pak Herwan ya, benar Ya, nggak Pak Pak. Herwan? Ya, betul, Pak. Ya, ya, sepertinya Bapak mau mengadakan suatu perubahan, melakukan suatu inovasi untuk meningkatkan kinerja sistem informasi dan pelaporan ini. Di mana kata Pak Herwan tadi di awal ada pol PP desa ya Pak ya, ada pol PP desa kalau nggak salah. Ya, Pak. Ya, ada Berdasarkan pol satu. desa di mana mengingat mungkin luasnya wilayah Kabupaten Lahat ini, sehingga penyampaian informasi kadang-kadang efisiennya itu belum optimal ya Pak ya, belum optimal, efisiensinya belum optimal. Kira-kira gitu Ya, ya Pak ya? Ya, kira-kira alur pikirnya betul, seperti Pak. itu. Oleh karena itu Pak Herwan rencananya mau membuat semacam suatu aplikasi namanya Si Pesat. Singkatan apa itu Pak, Si Pesat Pak? Sistem pelaporan Satpol PP, Pak. Oh, oh iya, iya. Sistem pelaporan Satpol PP. Oke. Jadi sudah bisa kita tarik benang merahnya bahwa cuma nanti tapi saya lupa yang tugas Pak Herwan yang sebelumnya nanti tetap dikaitkan dengan pencapaian IKU ya Pak Herwan ya nanti ya. Ya, Ya, Pak. oke. Oke, pencapaian dari IKU-nya. Ya, kemudian sesuai dengan tugas kemarin, di mana kita melihat, saya minta Pak Herwan untuk melihat bagaimana manajemen pengelolaan sumber dayanya, terutama ke anggaran, sumber daya keuangan, anggaran, dan juga manajemen resikonya. Nah, untuk manajemen anggarannya sudah cukup Pak Herwan, ya. Kayaknya di sini ada langkah-langkah yang dirumuskan oleh Pak Herwan, ya. Langkah yang dirumuskan oleh Pak Herwan sudah cukup, ya. Oke, ya. Kemudian untuk mitigasi resikonya, ya paling nanti kita lihat bisa Pak Herwan dibuka mitigasi resiko yang B yang di atas slide terima kasih itu Pak Herwan diklik. Yang Ya, ini, slide Pak. ya slide nomor Ya, ini, 5 Pak. Pak. Oke. Belum kelihatan ini Pak. Belum, Pak. Belum Pak. Bisa Pak diklik dari Bapak. Jadi nanti muncul dia. Nah, oke. Mungkin Oh, bisa ya. sedikit Pak supaya kebaca. Ya. Jadi di sini lumayan apa ya bukan mulai lengkap lah ya. Lumayan lengkap lah apa yang disampaikan oleh Pak Herwan. Memang kalau kita memaparkan itu kayaknya kalau dalam bentuk tabel itu lebih lebih enak ya kalau dalam paparan itu lebih enak bentuk tabel itu dan sepertinya lebih mengena. Ya. Oke. Nah, cuma yang saya tanyakan uraian kegiatan ini maksudnya kegiatan apa, Bapak?
Karena di sini kita melihat di uraian kegiatan Bapak itu berbicara tentang manajemen keuangan dalam meningkatkan kinerja aja Pak ya, kinerja pemberian atau penyampaian informasi dan pelaporan gitu. Diganti saja Pak, peningkatan kinerja penyampaian informasi dan pelaporan Satpol PP. Oke, dengan melalui jadi bukan hanya manajemen keuangan Pak. Jadi kegiatan Bapak dalam hubungannya dengan apa yang akan Bapak lakukan. Atau bisa jadi nanti di uraian kegiatan mungkin Bapak manajemen risiko, penerapan atau pembuatan atau apa aplikasi si pesat gitu Pak Ya, di kalimatnya Pak ya. Oke. Kemudian dari resikonya bagus sekali Bapak sudah berbicara tentang resiko, identifikasi resiko, penyebabnya apa dan dampaknya apa ya. Oke. Ya, jadi misalnya risiko katanya sistem sepesat mengalami ya itu dari eksternal. Jadi kalau kita ini resikonya ini dari eksternal ya Pak ya atau dari internal ini? Dari eksternal ini Pak, gangguan dari ya, sendiri, kemudian penyebabnya melebihi kapasitas server bisa jadi dampaknya tidak dapat melakukan. Nah, ya betul Pak, dampaknya tuh. Jadi dampaknya dengan adanya apa tadi melebihi kapasitas ini maka laporan informasi itu akan menjadi lambat ya Pak ya. Nah, yang jadi RTP itu apa Pak? RTP atau RTL Pak? Rencana tindak apa itu? Kepanjangan RTP Pak? Pengendalian, Pak. Oh, rencana tindak pengendalian. Cuma Ya. koordinasinya gimana tuh Pak? Maksudnya koordinasi di sini belum lengkap juga Pak. Yang Bapak maksudkan dengan koordinasi itu apa? Nah, gitu. Maksudnya ya, biasanya kalau koordinasi itu kan ada dua pihak Pak. Dari pihak Bapak ke siapa gitu. Nah, gitu Pak ya. ya. Ya, Itu oke. koordinasi masih intern, Pak. Oke, internal ya. Ya, Oke. Kemudian serangan cyber aplikasi data. Nah, ini berbicara tentang keamanan data kayaknya Pak yang kedua ini Pak ya. ya, Ya, berbicara tentang keamanan data, dampaknya penyalahgunaan informasi ya, karena hacker, takut ada serangan hacker maksudnya Pak ya. Ya, iya, Pak. kemudian keterbatasan jaringan internet. Oh, yang ini yang mungkin dari eksternal, dari luar Pak ya. Ya, kendala-kendala mungkin jaringan internetnya mungkin yang menemui kendala, gangguan dan sebagainya. Ya, ini juga jadi nanti supaya orang tidak bingung, Pak, pembaca tidak bingung, koordinasi kan ada dua tuh. Jadi yang nomor satu koordinasi, nomor tiga koordinasi. Apakah koordinasinya sama atau bukan? Jadi dipertegas lagi oleh Pak Herwan. Ya Iya, gitu, Pak. diperjelas lagi, Pak. Iya, diperjelas lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Herwan yang sudah memaparkan laporan atau tugas asinkronus di hari ke-18, tugas individu. Baik, kita lanjutkan. Siapa lagi yang siap? Kalau saya tanya siap, kebanyakannya tidak siap ini. Silakan. Pak Mejar, Pak. Oh, Pak Mezar. Oke, silakan Pak Mezar. Pak Ya, Mezar cuma dari saya minta tolong buka Pak deh. Bapak, sudah dikirim saya ini belum, pakai Pak? apa ini, Pak? Bapak kirim ya, Pak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Oh, yang Bapak kirim kemarin. Kalau gitu saya browsing dulu, Pak. Kemarin saya download, tapi pas Iya, Pak. Sudah, Pak. kelompok yang di ini Pak ya, yang pakai link Pak ya. Iya, Pak. Tidak bisa dibuka Pak linknya Pak. Dia minta akses Pak. Oh, Saya klik. Ya, kayak saya gini kirim Pak. ulang ntar, Pak. Ya gini Pak. Nah, jadi harus request ke Bapak Oke, dulu. Pak. Oke, Pak. Bapak buka email. Oke. Dia bentuknya seperti ini. Oke, Makanya siap, Pak. saya nanti dirubah apa ya? Settingnya dirubah. Oke, silakan Pak Herwan dikirim Iya, ulang. Pak. Ya, Saya kirim ulang, Pak. Ya. ya, silakan Pak Mezan. Atau kirim filenya aja Pak Itu, kalau Pak. kirim filenya. Sudah. Ya Pak ya. Oke. Saya buka dulu ya Pak ya. Ya. Oke, silakan Pak Mezar. Silakan dibuka Pak Mezar. Ya, lanjut Pak Mezar. Ya, Pak.
Halo Pak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan? Terima kasih Suaranya, Pak. yang saya hormati Bapak pengampu Pak Alam Sahril, ya kawan-kawan peserta pagi ini yang berbahagia. Ya, saya langsung saja Pak di pendahuluan Pak. Oke ya, silakan Bapak. Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja aparatur untuk pencapaian target penerimaan pendapatan siswa daerah PAD yang maksimal sesuai dengan yang ditetapkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Perhubungan Kabupaten Tebo berupaya melakukan kerjasama pembelajaran serta pemanfaatan teknologi digital antar lembaga guna terciptanya pelayanan yang terbaik pada masyarakat melalui penerapan pelayanan publik secara prima sebagai usaha untuk mencapai target indikator kinerja utama itu yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan PAD secara signifikan. Untuk mencapai tujuan yang dilakukan itu di lingkungan hidup dan perhubungan Kabupaten Tebo perlu menjalankan manajemen keuangan dan manajemen risiko dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Lanjut Pak, next Pak. Kemudian adapun yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan. Dua, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Next Pak. Bapak. Ya, oke. Ya. Adapun kendala atau tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja aparatur dalam melakukan penerapan manajemen keuangan dan manajemen risiko adalah belum optimalnya anggaran diklat atau pelatihan atau kursus-kursus terhadap aparatur yang akan melakukan pelayanan sehingga mempunyai kemampuan dalam pelayanan masyarakat dengan baik secara prima dengan pengembangan teknologi digital. Kemudian belum optimalnya anggaran sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan PAD yang berbasis digital berupa akses internet, penempatan aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pada pelayanan publik secara prima. Kemudian belum optimalnya anggaran kegiatan dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik yang prima dengan melakukan sosialisasi tentang teknologi digital bekerjasama dengan lembaga terkait. Kemudian tiga, belum optimalnya pengawasan dan evaluasi pada setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja. Next Pak. Ya. Roadmap atau action plan upaya peningkatan kinerja aparatur dengan penerapan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Rencana aksinya adalah melakukan diklat pelatihan atau kursus-kursus. Nampak. Bentar Pak, buka Pak. Bentar Pak. Belum kelihatan Pak. Yang di sini kelihatan Bapak yang dari tayangan saya. Ya, sebentar Pak. Ini saya buka catatan saya Pak. Bentar Pak.
Oh ya. Kemudian rencana aksinya adalah melakukan diklat pelatihan atau kursus-kursus terhadap aparatur yang akan melakukan pelayanan sehingga mempunyai kemampuan dalam melayani masyarakat dengan baik secara prima dengan memanfaatkan teknologi digital. Dipandang dari sudut manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan, untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibuat perencanaan diajukan melalui tim asistensi pemerintah daerah untuk dibahas di DPRD sehingga masuk dalam APBD dan menjadi DPR kegiatan. Manajemen risikonya, ada kemungkinan risiko gagalnya pelaksanaan kegiatan tersebut karena tidak masuk dalam pembahasan di DPRD. Leading sektornya Dinas Elahu, DPRD, Bapeda. Kemudian 2, rencana aksi melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang pelayanan prima pada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan PAD yang berbasis digital berupa akses dan pemanfaatan aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik secara prima. Nah, dipandang dari sudut manajemen keuangannya, yaitu dengan cara menganggarkan dana kegiatan untuk pengadaan sarana penunjang peralatan yang diperlukan untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital. Manajemen risikonya, peralatan atau sarana yang diadakan ada kemungkinan tidak sesuai dengan spek yang diharapkan. Leading sektornya Dinas Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kominfo, dan Telkom. Kemudian 3, rencana aksinya perlunya memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik yang prima dengan melakukan sosialisasi tentang teknologi digital bekerjasama dengan lembaga terkait. Dipandang dari manajemen keuangannya, perlunya dibentuk tim sosialisasi dengan melibatkan stakeholder terkait kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam DPA. Kemudian manajemen risikonya, ada kemungkinan kegiatan tersebut capaian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Delahu, Kominfo, Dinas Telkom. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima Terima kasih, kasih Pak. kepada Pak Maisar yang sudah memaparkan tugas asinkronusnya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Silakan Bapak Ibu. Pak Pedro kali, Pak Pedro ya? Cek di kendala tadi Pak, izin Pak Mezar, Ya, Pak. buka Ya, slide Pak. kendalanya Pak Mezar. Yang Oke, ya, makasih Pak. ya, ya. Oke, siap Pak. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Pak Ariel selaku teman-teman peserta. Kami, khususnya saya, membaca sekilas apa yang disampaikan oleh Pak Maizar, teman kami dari Tebo, jauh nih Pak, dari Jambi. Ya, Jambi. Terima kasih Pak Maizar. Ya, Pak. Jadi izin kami ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, mungkin Ya. tentang kembali yang disampaikan meningkatkan PAD yang berbasis digital berupa akses pemanfaatan aplikasi untuk mempermudah. Halo Pak, nyambung Pak ya? Ya. Percepatan publik secara prima. Nah, sepertinya tidak terlalu beda jauh dengan teman-teman juga di kabupaten lain, termasuk kami di Pramule, tentang sarana dan prasarana ya Pak. Jadi mungkin Pak Ariel bisa memberikan semacam the best solution. Karena dari dulu juga mungkin permasalahan ini sudah dicoba dipecahkan oleh teman-teman kita, para pendahulu mungkin dalam anggaran-anggaran sebelumnya, atau pada akhirnya pada masuk anggaran, itu pun tidak terrealisasi secara maksimal. Jadi untuk yang mengampu estafet itu tidak akan dikatakan perfect pekerjaannya. Nah demikian juga dengan teman kita yang di belakang ataupun sebagai
estafet kita ke depan. Nah, jadi mungkin sekedar harapan adanya mungkin semacam kerjasama tim di dalam OPD kita itu sendiri masing-masing yang diawali dengan penginventarisan. Sekali lagi penginventarisan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang pertama secara apa itu Pak yang diutamakan Pak, intinya yang diprioritas masalahan yang kiranya tidak terlalu prinsip, kedepannya tidak akan terjadi lagi. Nah, barangkali itu Pak, mungkin sekedar saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pedro sarannya ya. Sarannya sangat membangun tentang berbicara tentang anggaran ini ya, karena topik kita kan manajemen keuangan. Ya, terutama tentang mengenai sarana prasarana ya, sarana prasarana. Nah, Bapak Ibu, memang untuk melakukan suatu perubahan itu kan perlu anggaran ya, perlu dana. Seperti yang dikatakan oleh Pak Maisar di sini. Nah, di sini kan. Nah, di sini jadi untuk masalah kegiatan tersebut perlu dibuat perencanaan penganggaran. Kemudian ini kan artinya diajukan dulu. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya ini, misalnya Pak Maisar mau mengangkat ini nanti di aksi perubahannya, ya, sedangkan kita belum tersedianya anggaran, maka saran saya Pak Maizar mungkin juga untuk pembelajaran yang lain, mungkin Pak Maizar ambil saja dari perencanaannya dulu. Oke, ya. Ya. Hari Kamis kan kita belajar aksi perubahan ya. Nah, di aksi perubahan itu, eh kita berbicara tentang prinsip-prinsip dari manajemen itu sendiri, yaitu POA ya. Ada planning, organizing, actuating, controlling. Jadi tidak harus aksi perubahan itu melulu ke actuating, ke eksekusinya. Tapi mungkin kita ambil saja ke planningnya. Ya, misalnya tadi seperti yang Pak Herwan tadi, kalau si pesat itu misalnya sudah berjalan sebelum si Pak Herwan melakukan aksi perubahan, Pak Herwan bisa tetap mengangkat si pesat itu, tapi dari segi controllingnya, ya, controllingnya, bagaimana mengendalikan, misalnya bagaimana mengendalikan sendiri atau poin-poin apa yang perlu dibenahi di sepesat itu sendiri, ya. Oke, atau kalau seperti yang Pak Meizer ini karena belum ada aplikasinya itu belum ada, artinya sesuai dikatakan oleh Pak Pedro tadi kan, kita harus membuat anggaran dan juga anggaran prosesnya tidak semudah membalik telapak tangan kan, ya seperti itu. Jadi bisa saja nanti Pak Mezar untuk jangka pendeknya masukkan saja ke perencanaannya. Dari perencanaannya bagaimana apa yang akan dibuat oleh Pak Mezar ini, ya pemanfaatan teknologi digital ini itu sudah ready. Jadi begitu misalnya kita usulkan ke anggaran, udah ketuk palu disetujui, kita tinggal eksekusi. Nah seperti itu, ya. Oke. Oke, jadi mungkin untuk dari tanggapan Pak Pedro tadi mungkin bisa juga kita untuk sementara ini bisa juga kita mungkin memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada yang bersifat apa ya, bersifat free lah gitu ya, bersifat free. Mungkin kan kalau kita browsing kan ada banyak aplikasi-aplikasi yang masih bersifat free. Nah, itu bisa kita dengarkan sementara dulu, Pak. Jangan sampai rencana kita untuk melakukan perubahan itu mandek hanya karena keterbatasan sarana prasarana yang tidak didukung oleh anggaran. Nah, gitu seperti itu, Pak. Jadi kita bisa manfaatkan dulu, nah sambil kita terus berjalan mengajukan anggaran. Ya, oke. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke yang dibuat oleh Pak Meizer ini. Ya, jadi kalau saya perhatikan di sini, misalnya rencana aksi pertama di manajemen keuangannya ini masih bersifat planning. Ya, masih dalam hal perencanaan. Tapi walaupun masih perencanaan, nanti Pak Meizer tetap ya menyusun bagaimana misalnya prototipe dari aplikasi itu sendiri, kalau mau bikin aplikasi, kemudian fitur-fitur apa yang akan ada di situ, bagaimana tentang kesiapan datanya,
termasuk juga bisa jadi bagaimana tentang keamanan datanya. Seperti yang Pak Herwan tadi kan, itu termasuk resikonya. Seperti yang dikatakan Pak Herwan tadi termasuk resiko. Ya, resikonya ada tadi serangan hacker, misalnya keamanan data atau penyalahgunaan data itu. Ya, penyalahgunaan data di sini kita lihat data misalnya kita masukkan aplikasi itu kalau apakah data itu bisa dikonsumsi oleh publik atau dia hanya orang-orang tertentu saja yang bisa buka itu. Seperti itu. Nah, ya karena ada juga data-data yang tidak harus kita buka ke publik kan, ya karena itu berisiko akan menimbulkan konflik. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi gitu ya. Kemudian untuk manajemen risikonya, oke, mungkin Pak Herwan bisa dipertegas lagi nanti seperti yang Pak Maizar mungkin dipertegas lagi bisa seperti yang Pak Herwan tadi ya, potensi resikonya apa, penyebabnya apa, termasuk juga solusinya. Kalau tadi istilah Pak Herwan tadi RTP-nya, nah itu termasuk salah satu solusi kan. Akan lebih bagus lagi kalau solusinya ada beberapa alternatif ya. Kalau kita melakukan sesuatu biasanya kan ada plan A, plan B, plan C gitu kan. Iya, oke. Ya, tapi overall apa yang sudah disampaikan Pak Herwan ini sudah bagus. Maaf, Pak Mezar ini sudah bagus. Artinya sudah connect antara analisis manajemen keuangan dan manajemen risikonya dengan rencana aksi. Seperti yang nomor 1, begitu juga yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Ya, oke. Baik, kita kasih tepuk salut untuk Pak Maizar. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Iya, Halo. salut. Siapa lagi? Siapa lagi? Terima kasih Pak. Siapa lagi bersedia? Yang belum nih Muratara, Lahat, ini mana suaranya ini? Oh, Lahat sudah tadi Pak Herwan ya. Muratara, Linggau, Prabowo. Pak Dedi, Pak Dedi. Oh, Pak jadi, Dedi. jadi. Oke, Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Aja dan ya. Baik, Pak, bentar, Pak. Tuh, masuk belum, Pak? Pak, Belum ya? Pak Ketua nampaknya siap juga tuh kayak Pak Ketua kita tuh. Belum ya? Boleh, boleh. Iya. Siap. Iya, Betul. bagus Pak Mezar. Pak Mezar mengusulkan orang, tapi dia dulu tampil itu bagus Pak. Daripada dia ngusul ke Wong supaya dia tidak tampil kan. Iya. Kata Pak Mezar biar saya dulu tampil, baru ngusul ke Wong. Nah itu prinsipnya bagus Pak Mezar. Iya. Silakan Pak Dadi. Baik, Pak. Langsung saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi hari ini adalah melanjutkan presentasi yang sebelum-sebelumnya yang mendapat koreksi dari coach untuk terus. Dan ada beberapa tambahan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa digitalisasi pelayanan publik ini adalah konsep revolusioner yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja, Pak. Aksesibilitas dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Proses ini melibatkan transformasi lengkap dari sistem pelayanan publik tradisional menjadi bentuk yang lebih modern, terintegrasi secara digital dan mudah diakses oleh semua orang. Kemudian seperti yang kemarin Bapak sampaikan, bahwa indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran daripada strategi operasional. Nah, kita untuk mencapai ini adalah persentase Pak dari jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tertangani dibagi dengan jumlah laporan PPKS yang berdasarkan laporan yang masuk, Pak, dikalikan 100%, itulah target daripada kegiatan. Dan untuk tahun 2024 ini target kita adalah 90% dari laporan yang masuk untuk yang ditangani. Kemudian Pak, kaitannya juga dengan yang namanya manajemen keuangan. Hal ini Pak, kami sampaikan bahwa ini lebih menghemat keuangan, Pak. Jadi selain manfaat digitalisasi pelayanan publik itu dapat menghemat biaya dalam jangka panjang. Meskipun di awal-awal memerlukan investasi awal yang mahal. Tapi digitalisasi mengurangi penggunaan kertas, ruang penyimpanan, dan biaya administrasi lainnya. Jadi ini akan terkurangi dengan biaya operasional.
Ini adalah langkah menuju pemerintahan yang lebih efisiensi dan berkelanjutan. Kemudian yang kami sampaikan juga dengan ke manajemen risiko, Pak, membawa dampak yang artinya ada. Bentar Pak, saya cari dulu sini. Ini secara risiko agak lebih mengurangi Pak pelayanan publik ini. Kita akan membuka jalan menuju pelayanan yang lebih baik, efisien dan responsif dengan adanya manajemen risiko seperti ini Pak. Untuk yang selanjutnya juga kami sampaikan kalau untuk kerjasama bahwa di dinas sosial ini kerjasamanya banyak Pak. Untuk di pelayanan resor khususnya antara lain dengan Polri, pihak dinas kesehatan, Satpol PP dan Damkar, Dukcapil, LKS, Panti-Panti, RSJ dan LSM. Seperti kami sampaikan Pak, contohkan kalau untuk misalnya kerjasama dengan Dukcapil, misalnya kami bertemu dengan orang yang terlantar dan tidak mempunyai data, tidak membawa KTP dan tidak ada yang tahu, tentu kami akan bekerjasama dengan pihak Dukcapil dan kami dengan Dukcapil ini Pak akan meminta seperti pinjer Pak ya, yang untuk diidentifikasi melalui sidik jari. Karena kita ketahui bahwa hampir semua di Indonesia masyarakatnya sudah dilaksanakan sidik jari. Kemudian yang lainnya kami tetap pelayanan yang kami sampaikan di sini adalah tentang reunifikasi, rujukan dan pembinaan. Jadi arah daripada digitalisasi kami ini di reunifikasi, rujukan serta pembinaan. Itu saja Pak secara garis besarnya, dan untuk road planning di sini belum saya masukkan Pak. Tapi ada sini mungkin saya bacakan di sini. Ada Pak. Untuk road planning, action plan pelayanan bidang resource Pak. Seperti kami sampaikan tadi, misalnya orangnya adalah reunifikasi atau rujukan klien. Jadi rencana aksi, mengidentifikasi. Target kami 1 hari Pak, bukan per bulan. Jadi ya karena berdasarkan laporan. Laporan ini kalau masuknya 1 hari, misalnya pagi, sore harus selesai, harus terlaksana Pak. Nah, lembaga dinas yang terkait seperti kami sampaikan tadi, Dukcapil, Satpol PP, atau Dinas Kesehatan kalau ini menyangkut dengan ODGJ. Seperti itulah Pak, mungkin Pak yang dapat kami sampaikan tambahan-tambahan daripada tugas kami. Mungkin ini masih banyak kesalahan keliruan, tapi mudah-mudahan dengan adanya Bapak mungkin akan menjadi lebih baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dedi yang sudah memaparkan tugas sinkronus di hari ke-18. Sebelum saya tanggapi, silakan ada tanggapan dari Bapak-Bapak selaku peserta di sini, silakan. Dari yang terbangun dalam kelompok 3 ini. Silakan Pak. Pak Taslim tadi sudah ngomong. Pak Beni nih belum ngomong nih, Pak Beni, Pak Ang. Iya, gimana tanggapannya? Ya, saya mungkin Pak. Ya, silakan Pak Ben. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Ariel Alam Sahril, Bapak-Bapak peserta PKA kelompok 3 yang kami hormati. Mohon maaf ini Pak Alam, saya agak terlambat ini walaupun saya sudah mengikuti dari awal tadi. Biasa Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi tugas negara yang harus saya kerjakan. Jadi baru sekarang ini bisa hadir, menampakkan diri. Tadi belum sempat menampakkan diri Pak. Malu lagi. Malu terjengok lagi di jalan Pak. Takutnya nggak fokus, takutnya kejadian kemarin terulang lagi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sampai di kantor dan bisa Zoom meeting dengan kita semua. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dedi, ini saya lihat sangat baik, luar biasa ini apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dedi di dinasnya masing-masing. Beberapa hal ini mungkin yang bisa kami jadikan sebagai
studi komparatif lah katanya, dengan dinas kami ini melalui pelaksanaan digitalisasi, administrasi, dan proses dari kegiatan yang dilaksanakan di instansi dari Pak Dedi ini. Nah, namun ada yang mau saya tanyakan ini, Pak Dedi, mengenai pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat melalui proses digitalisasi ini. Sejauh ini kira-kira yang menjadi kendala utama ini Pak di dalam penerapan proses pelayanan digitalisasi, administrasi, dan proses pendaftaran di bidang, kalau Pak Dedi ini kan bidang ini ya, bidang dinas sosial Pak ya. Nah ini mungkin saya pengen tahu ini Pak, kendala-kendala utama yang paling sering dijumpai di instansinya Pak Dedi dalam mengaplikasikan layanan digitalisasi ini, dan bagaimana solusi yang Bapak ambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Karena terus terang saja transformasi layanan digitalisasi ini merupakan suatu proses kita untuk memudahkan layanan, kita memberikan layanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu merasa pada saat mereka berhubungan dengan memerlukan bantuan layanan dari instansi kita, mereka itu bisa diberikan layanan secara prima. Dalam hal ini mungkin salah satu yang perlu kita perhatikan mengenai alur atau lamanya proses pelayanan. Nah, terkadang kami juga merasakan itu Pak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini, terkadang begitu masyarakat memanfaatkan layanan dari kita, terkadang karena kesibukan, kita belum bisa mematok atau menentukan limit atau lamanya pelayanan yang kita berikan. Sehingga mereka terkesan menunggunya terlalu lama dan membosankan. Nah, sehingga terjadi kritik. Waduh, kenapa layanan di tempat Bapak ini kok lama sekali? Padahal kami banyak aktivitas-aktivitas lain yang harus kami lakukan. Nah, ini menjadi koreksi tersendiri bagi masyarakat. Dan kemarin juga kalau di kami itu ada salah satu indikator penilaian dari Ombudsman mengenai intensitas atau waktu pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, itu mungkin Pak Dedi dari kami, mohon pencerahannya dari Pak Dedi, dan mungkin dari Pak Ariel juga untuk bisa memberikan solusi dalam permasalahan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Oke, Pak kita Coach langsung. dengan Pak Dedi. Ya, silakan Pak Dedi. Ya, baik Pak Beni, perlu kami sampaikan beberapa hal bahwa di dinas sosial ini sudah ada aplikasi khusus yang kata Bapak Beni tanyakan tadi tentang pelayanan pendaftaran. Nah, tapi kami sampaikan bahwasannya pelayanan pendaftaran ini, Pak, yang ini bukan di bidang kami di Resos, tapi di bidang Linjamsos. Dia sudah ada aplikasi untuk pendaftaran di TKS, Pak. Jadi ini sudah online aplikasinya, dan yang untuk merespon itu aplikasi pusat, Pak, yang di pusat. Jadi kalau kita hanya sekedar memasukkan data yang dibutuhkan, kemudian akan keluar hasil daripada pendaftaran tadi, dan dikaitkan juga nanti pendaftaran tadi dengan KTP, apakah benar orang ini belum pernah mendapatkan bantuan sebenarnya atau belum pernah mendapatkan bantuan yang lainnya, bahkan dan sudah. Nah, dari sana aplikasi yang di TKS ini, Pak, kita di Kabupaten Lahat, sekali lagi kami menyampaikan, hanya sekedar menyampaikan data untuk disampaikan ke aplikasi pusat. Nah, kemudian daripada data tersebut, apabila dia memang belum terdaftar atau sudah terdaftar, maka akan diberikan, artinya layanan seperti ini, Pak. Ada beberapa layanan di dinas sosial, dia dibutuhkan apa? Misal, belum masuk PKH, dia akan diarahkan ke PKH. Atau dia ingin membutuhkan layanan resos, maka dia akan diarahkan di layanan resos.
Nah, untuk di bidang kami belum ada data, belum ada aplikasi yang khusus untuk yang namanya reunifikasi dan rujukan. Jadi misal, kalau ada orang yang terlantar, selama ini kami masih menggunakannya dengan teknik manual, Pak. Ketika ini sudah kami sampaikan reunifikasi atau kami sampaikan ke RSJ, kami hanya sebatas manual tadi lah, Pak. Artinya tidak tercover seperti yang didigitalisasi hal yang sudah kami layani sebagai arsip daripada kegiatan yang telah kami laksanakan. Jadi sekali lagi kami sampaikan, Bapak, yang kalau Bapak Beni tanyakan tadi, itu adanya di bidang Linjam Sos, kalau dinas kami, di Dinas Sosial, tentang DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Memang ada aplikasinya itu, Pak. Mungkin ini Pak Beni. Atau mungkin ada kawan Pak Syekh Taslim yang menambahkan, kan Pak Syekh Taslim ini khusus pengentasan kemiskinan, Pak Beni. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Syekh, menurut Pak Syekh Taslim gimana? Oh, baik Pak. Di dinas sosial ini Pak, seharusnya aku tuh baru 6 bulan Pak, baru Oh, sebabnya. Nah, jadi Nggak apa, pengalaman. Aku baru 3 bulan laju. 3 bulan. Nah itu. Jadi Pak, intinya di dinas sosial ini Pak, kalau ditengok-tengok lain, betul kata Pak Dedi itu lain daripada dinas lain Pak. Jadi jiwa sosial itu Pak. Jadi betul sampaikan Pak Dedi tadi masalah untuk bantu-bantuan itu, bahwa masyarakat yang tidak mampu atau miskin itu harus mengusulkan dulu data DTKS ke dinas sosial. Tepatnya kalau di Lubuk Linggau di bidang saya Pak, penanganan kemiskinan. Jadi kami cuma menangani data ya Pak. Sudah datanya ada, baru kami kirim ke operator CNG pusat kementerian Pak. Mungkin betul semua yang diceritakan Pak Dedi tadi mungkin sama Pak, yang kami sampaikan, yang kami ketahui. Mungkin itu aja Pak yang kami ketahui. Oke, Makasih. baik. Terima kasih kepada Pak Dedi juga kepada Pak Syekh memberikan tanggapan balik dari tanggapan yang diberikan oleh Pak Beni tadi. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke inti dari materi kita. Ya, inti dari materi. Ada suara. Ya, inti dari pertemuan kita hari ini berbicara tentang manajemen keuangan dan manajemen resiko ya. Iya, Pak. Nah, kalau saya melihatnya Pak Dedi belum memaparkan sebagaimana pengelolaan sumber daya keuangannya gimana Pak? Belum kelihatan di sini Pak. Nah, iya Pak. Sekalian menjawab dari Pak Beni tadi tentang ada yang kurangnya dikit. Jadi yang jelas Pak, saya kira sih hampir sama posisi kita di seluruh Indonesia Raya ini kalau soal masalah keuangan. Iya, iya, Apalagi iya. untuk pembuatan aplikasi. Jadi kami Pak berencana jikalau memang ini akan mendapatkan persetujuan dari pihak di atas, akan membuat suatu sistem laporan dan pendataan khusus tunas sosial, Pak. Nah, soal manajemen keuangannya nanti seperti biasa, ya tetap kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku, aturan keuangan, ya kita sampaikan dulu untuk ditindaklanjuti agar disetujui oleh pimpinan. Kemudian untuk yang masalah risiko tadi, Pak, di dalam digitalisasi ini Pak tentu ada risiko-risiko yang harus kita tanggung. Pertama adalah dari faktor internal Pak, penyebabnya mungkin perlu adanya kekuatan wifi. Adek, diam Dek. Diam. Nah, untuk kekuatan wifi ini tentu kita nanti akan koordinasi dengan pihak ketiga Pak, apakah perlu ditambah dengan kuota liga atau segala macam, dan juga Kominfo. Kemudian juga dari faktor eksternal Pak, SDM yang untuk sebagai operator khusus penanganan daripada pelaporan pendataan ini. Jadi ini yang manajemen risiko kami ambil dua, dari internal dan juga dari eksternal. Demikian Pak. Oke. Artinya sudah konsepnya sudah ada, cuma belum dituangkan saja di sini ya Pak Dedi ya. Iya Pak, baru di buku. Iya. Ya. Ini juga saya melihatnya Pak Dedi belum ini juga. Kalau kita bandingkan dengan yang dua sebelumnya tadi,
ya terutama yang Pak Herwan tadi dia sudah langsung tembak langsung ini gitu ya, rencana perubahannya ini gitu. Nah kalau yang Pak Dedi ini belum kelihatan rencana perubahan apa. Maksudnya belum masih masih apa ya, masih, dalam tanda petik itu masih ngambang gitu. Iya Masih Pak, ngambang. Ya sengaja masih dia Pak. jadi kita bingung nih, Pak Dedi ini rencananya mau kemana sih? Mau apa? Apa yang akan Ya, dilakukan gitu ya. Nah sengaja Pak, gitu. minta tolong dengan Bapak Adi kemana arah. Tapi dari awalnya sudah bagus tuh. Coba Pak Dedi Ya, lihat ke atasnya itu. Di atasnya itu kan ada tuh, yang di atas lagi Pak, di atas lagi. Nah itu, ya di bawah lagi Pak, di bawahnya. Nah itu kan starting point-nya udah bagus tuh. Nah starting point-nya dari situ udah bagus tuh. Ya, ya, ya starting point-nya sudah bagus. Dari situ ya, jadi Bapak targetnya adalah pencapaian IKU ini 90% Pak ya. ya Pak. Nah nanti dari sini yang kata saya tadi Pak, lihat ya kinerja kinerja apa yang mau dibenahi di situ, Pak, supaya tercapai 90% itu. Nah, dari situ nanti baru baca situasi. Seperti yang Pak Maizar tadi, ada bukan Pak Maizar tadi ada situasinya. Artinya ada problemnya. Kira-kira isu-isunya apa? Yang berhubungan dengan Iya. peningkatan kinerja ini. Ya, ada isu-isunya. Sehingga dari situ bisa Bapak langsung mengerucut lagi ke bawah di antara isu-isu itu yang mana yang berhubungan atau yang mana yang menyangkut tuh si Pak Dedi selaku Kabid di situ. Nah, dari situ baru bisa nanti merumuskan suatu perubahan apa. Nah, kalau yang kita bandingkan yang Pak Herwan tadi sudah batas di situ, sudah rumusan perubahan, bukan Pak Herwan, Pak Maizar, Pak Maizar batas Misal. perubahan, harus ke bawah lagi seperti yang Pak Herwan tadi. Ya, kalau yang Pak Herwan tadi dia langsung tembak, tapi ke atasnya kinerja apa yang mau ditingkatkan. Nah, kalau Pak Herwan tadi, maka saya melihatnya sepertinya kinerja pemberian informasi dan pelaporan. Nah, kalau yang Pak Herwan ini, kalau Pak Maizar tadi kinerja ini ya, yang mau ditingkatkan. Tapi belum ke actionnya, aksinya atau eksekusinya. Kalau Pak Herwan tadi kan langsung rencana saya mau bikin aplikasi atau mau menerapkan aplikasi si pesat. Seperti itu. Nah, kalau yang Pak Dedi ini sepertinya ini masih melebar, nanti dipersempit saja seperti itu Pak Dedi ya, Iya dipersempit Pak. saja. Sempit. Nah, ada juga Pak ini masukkan hubungan kelembagaan di slide 5 itu, Pak. Ada hubungan kelembagaan di situ, Pak ya. Ya, ada juga memasukkan hubungan kelembagaan di situ. Artinya lembaga-lembaga yang menurut kita terlibat dengan apa perubahan yang akan kita lakukan. Nah, di situ, Pak. Nanti untuk analisis hubungan kelembagaan ini kita kembalikan, Bapak-bapak, kita kembalikan ke substansi mata pelatihan agenda kedua jejaring kerja. Itu baru kita analisis nanti. Misalnya di Dinas Kesehatan ini siapa yang akan nanti? Maksudnya apakah kepala dinasnya, apakah kabinnya atau siapa yang itu? Jadi misalnya kabin apa? Kalau kabinnya kabin apa? Kemudian lihat kembalikan ke agenda kedua kemarin jejaring kerja. Hubungannya gimana? Pengaruhnya gimana? Seperti itu. Ya, kepentingannya di mana? Oke, itu. Dan bagaimana cara mengkomunikasikan perubahan kita kepada stakeholder ini. Nah, itu kan sudah Bapak dapatkan kemarin waktu belajar agenda kedua kan. Nah, di agenda kedua kan ada itu kan berbicara tentang jejaring kerja. Nah, itu. Oke. Jadi itu saja Pak Dedi tambahan dari saya Pak Dedi ya, hubungannya ke situ ya. Nanti dibeneri lagi sebagai masukan untuk tugas hari ini, Pak. Tugas asinkronis hari ke-19. Oke, kita kasih tepuk salut untuk Pak Dedi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tuh. Salut. Oke. Baik, Bapak Ibu mungkin satu lagi ya. Satu atau dua lagi. Siapa yang bersedia? Coba. Oke, Pak Pedro. Silakan Pak Pedro. Coba. Makasih, Pak.
Nanti yang kelompok Ya, lagi OTW dia tayangannya Pak Pedro. Sambil menunggu, enggak apa-apa Pak Pedro, mungkin bisa dibuka dulu. Silakan Pak Pedro. Oh. Yo, Pak Benny dibantu dulu bosnya tuh Pak Benny. Ya Mana dia? Pak, Iya Pak agak Ben. susah memang sinyal Pak, agak susah Pak di sini sinyal memang. Iya. Dikeruan ke dulu Pak. Siap Pak. Bisa Pak ya? Iya Pak Pedro. Tadi terlempar tadi. Di lantai berapa Pak Pedro? Pak Pedro lantai 2 Pak. Lantai 2 Pak. Oh, lantai 2. Lebih tinggi kalau lantai 2 Oke. kan? Ini Ya, bisa nyambung Pak? sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Caknya leletnya Pak ini Pak. Sebagaimana kami sampaikan di awal kemarin Pak. Mhm. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Izin wabarakatuh. Pak Ariel selaku Kus dan teman-teman dari kelompok 3, kami kembali mencoba memaparkan tugas kami, khususnya tugas kelompok agenda 3 tentang manajemen keuangan dan manajemen risiko. Yang pertama, kami menyampaikan tentang pendahuluan tentang definisi manajemen keuangan itu sendiri, bahwasanya segala kegiatan perusahaan terkait cara penggunaan, memperoleh dan mengelola dana perusahaan ataupun instansi dalam mencapai tujuan dengan target tertentu. Dan juga tentang manajemen risiko, maknanya adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan atau instansi dengan tujuan untuk memperoleh aktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian risiko keuangan adalah kehilangan uang atau barang yang dikarenakan terjadinya kerugian dalam risiko yang berkaitan dengan keuangan yang biasanya diperbandingkan dengan risiko non keuangan, seperti risiko operasional dan juga jenis risiko keuangan misalnya adalah risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Kemudian manajemen risiko keuangan adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Kemudian mengapa manajemen risiko keuangan itu penting dalam manajemen keuangan atau di suatu instansi atau OPD? Di sini kami menyimpulkan bahwa pentingnya pengelolaan ataupun mengelola risiko keuangan bertujuan untuk menjaga agar pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Jadi kita mengelola agar pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Istilah orang dulu tuh Pak, besar pasak daripada tiang. Nah, kemudian supaya ada sisa ataupun pendapatan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kemudian manajemen risiko keuangan adalah cara ampuh untuk meredam risiko finansial yang mungkin menimpa seseorang instansi sehingga efeknya dapat diminimalisir. Nah, dengan adanya kita memanfaatkan manajemen risiko, diharapkan kita di OPD khususnya dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan ataupun efek-efek daripada risiko-risiko secara besar, ya. Kemudian action plan-nya Pak, sepertinya tidak beda jauh dengan Pak Maizar tadi. Kami perhatikan bahwasanya dengan rencana aksinya mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan dalam instansi ataupun OPD, kemudian bertujuan untuk terciptanya individu pengelola keuangan yang jujur, teliti, dan bertanggung jawab dengan tugasnya.
Karena kita yakin dan percaya pertama keterampilan ataupun kemampuan kompetensi tentang akuntansi itu sendiri Putus Pak Pedro. yang dimana tidak juga harus orang yang dapat kita percaya atau jujur sekaligus bertanggung jawab. Kemudian untuk hubungan rekannya, ini lembaga keuangan dan bank kami yang sampai ke 3-4 tahun ke depan. Nah, ini semua dalam rangka memenuhi kebutuhan baik yang tahun sekarang ataupun tahun-tahun depan, yang artinya semuanya ini harus dalam bentuk dalam perencanaan. Kemudian tujuannya ketepatan penggunaan dana sesuai dengan rencana. Nah, ini diharapkan dalam kita membuat suatu perencanaan, pelaksanaannya pun sesuai dengan tujuan kita. Kemudian hubungan kelembagaannya Pak masih sama seperti yang dan Badan Pengawas Keuangan. Dalam hal ini mungkin dari teman-teman di BPKAD. Mirip dengan yang atas Pak, kami mengambil bahwasanya tentang memanage risiko yang ditimbulkan daripada rencana aksi tadi, paling tidak kita harus melakukan untuk memanage risiko yang ditimbulkan, yaitu memilih individu yang berkepribadian yang kuat, jujur dan teliti dan dapat dipercaya. Lalu harus profesional dan dalam menyikapi pekerjaannya. Ini yang kami maksudkan tadi Pak, kita harus memberikan semacam kepercayaan penuh, utama teman-teman kita yang ada di keuangan selaku staf pegawai kita. Kemudian perencanaan anggaran keuangan sesuai dengan kebutuhan instansi. Manajemen risiko yang kami munculkan di sini yaitu menyiapkan badan pengawas untuk mengawasi jalannya keuangan agar sesuai dengan rencana anggaran yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman baik yang ada di Inspektorat mungkin Pak, dan juga ada yang di BPKAD. Barangkali demikian Pak yang perlu kami sampaikan dalam perencanaan kami tentang tugas individu agenda 3 dalam kegiatan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pedro. Ya, silakan ditanggapi Bapak-bapak yang di sini, yang di room ini, silakan ditanggapi. Izin Pak Ariel. Ya, silakan Oke. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya coba akan menanggapi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Pedro terkait dengan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Apa yang sudah dipaparkan ini sudah cukup lengkap. Hanya ada beberapa saran saja. Ya, Eh, Pak. Terkait dengan satu-satu dari manajemen keuangannya dulu. Dari sektor manajemen keuangannya ini kalau kita mengambil referensi terkait dengan manajemen atau memanage dari teorinya George F. Terry, yang seperti tadi sudah Pak Kurz bilang ada sistem planning, actuating, controlling, dan organizing, itu spesifik. Jadi seperti apa sistem dan strategi keuangan yang dikelola untuk program yang akan dilakukan melalui perwujudan pencapaian indikator kinerja yang akan Bapak capai. Itu dari sisi manajemen keuangannya. Kemudian untuk manajemen risiko ini tentu kita perlu melakukan identifikasi dulu terkait program yang akan kita lakukan. Jadi
identifikasi itu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan ditimbulkan. Berupa saran yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Kasih wabarakatuh. kepada Pak Seprian. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Seprian itu bisa jadi masukan ya Pak Pedro ya. Ya, Siapa? ya. Jadi bagaimana cara kita memanage, bagaimana cara kita mengelola, ya, mengelola itu sendiri. Ya, oke. Sekarang kita perhatikan apa yang sudah dibuat oleh Pak Pedro ini. Jadi sama seperti yang di Pak Anu tadi, agak sama-sama dengan yang Pak Dedi tadi ya, belum, atau Pak Pedro mungkin bisa. Rencana perubahannya mau berbentuk bagaimana Pak? Rencana perubahannya Pak untuk peningkatan kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Muli ini. Nah, gitu. Oke. Ini Pak rencananya Pak. Jadi mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan instansi khususnya di OPD Dinas Pendidikan. Oh gitu. Oh, jadi rencananya Bapak mau mengadakan perubahan dari meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan SDM gitu ya Pak Pak? ya. Pengelolaan SDM. SDM ya Pak. SDM ya, berhubungan dengan pengelolaan keuangan ya, bagaimana meningkatkan Ya. kompetensi lah atau pemahaman atau apa, bagaimana meningkatkan kompetensi dari SDM mengenai masalah pengelolaan keuangan itu ya Pak ya, seperti itu kira-kira Ya kalau betul Pak. Karena oke. kami sangat merasakan itu Pak. Mhm, Begitu dikit mhm, mhm. Oke. saat itu ada geseran eh, yang bertanggung jawab dengan bendahara. Hmm. Nah, sehingga makasih Pak. Yang jelas Pak Petro. Kurang Iya, putus-putus. oke ya, oke. Nah, Jadi kita Putus, sudah Pak. rencananya itu peningkatan itu tadi ya Pak ya, peningkatan apa kompetensi kinerja aparatur lah dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan ini ya Pak, sesuai ya, dengan fungsi Bapak juga kan, sekretaris kan salah satu yang membidangi atau apa ya, ada subak keuangan di ya, situ kan. Iya. betul Pak ya. Oke. Oke, dengan cara tadi mau mengadakan ini ya Pak ya. Mengadakan pelatihan. Ya, Pak, betul. Oke, ya. Resikonya ada Tentang Pak? pengelolaan keuangan. Di sebelahnya ada resikonya apa Pak? Nah, ini Pak. Yang kita ambil yang pertama aja Pak dulu. Yang pertama, dia ada pengelolaannya, Karim, ada ya. Pak, izin ke belakang, Pak. Oh ya, I- silakan Pak. Ya. Tapi belakang nian ya, jangan jauhin belakangnya tuh. Sampai beda RT lamun ya aja. Iya. Ngopi kalau. Oke. Ya, di slide kelima Pak Pedro. Slide kelima Pak ya. Oke Pak. Ya. Ya, tinggal ditambah aja Pak, itu baru memilih itu, tapi belum tergambar Pak risikonya apa Pak? Nah, risikonya apa? Ya, Ya. mungkin akan bisa juga dipaparkan seperti tadi, risikonya apa, penyebabnya apa, dampaknya apa kalau itu terjadi. Nah, gitu. Kemudian tindak lanjutnya apa? Nah, atau solusinya gimana? Seperti itu. Ya. Oke, siap Oke, Pak. baik. Selesai. Terima kasih Pak Pedro. Terima kasih juga Pak Seprian tadi telah memberikan masukannya. Kita kasih tepuk salut untuk Pak Pedro. Tepuk salut. Prok. Salut, salut. Prok, prok, prok. Salut, salut. Prok, prok, prok. Salut. Baik, Oke, Bapak terima Ibu, kasih Pak Ariel. ya, mengingat batasan waktu, kita belum pernah presentasi kelompok ya. Kita ambil satu kelompok saja kali Ya ya. Pak. Ya, silakan satu kelompok mana yang bersedia? Tiga Kelompok mungkin kami, Pak. Pak. Ya, Nah, silakan. Pak, laju Pak Sam. Oke, Ya. silakan.
Sekian. Bentar. Nggak salah waktu itu apa virtual benchmarking ya? Ini Ya, betul, Pak. Kelompoknya kemana benchmarkingnya, kelompok Pak? yang bentar, Pak, yang H17 apa yang 18, Pak? Yang kelompok Yang hari ke-18. yang 18. Ya. Yang virtual classroom. Virtual classroom. Maaf, virtual benchmarking. Virtual benchmarking. Oke. Ke Nah, BKPSDM Muratara, Pak. oke, silakan. Narsumnya Pak Denny ya. Ada ini. Ya, narasumbernya. Oh, Ya kan? Ya, Pak. Benar, Pak. Ya. Nanti bisa diklarifikasi sama Pak Denny. Kesimpulan dibuat oleh kelompok ini sudah sesuai belum apa yang Pak Denny sampaikan pada saat paparan narasumber. Mungkin langsung ke baiklah. ini aja nanti Pak Seprian ya, langsung ke poin yang kita nilai, yang kita soroti apa. Silakan Pak Seprian, buka dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas hari ke-18 terdiri dari saya, Pak Pedro, dan Pak Dahrik. Adapun benchmarking yang kami tuju kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musirawas Utara. Ini ada beberapa profil instansi dari BKPSDM Kabupaten Musirawas Utara melalui perwujudan visi dan misi dan struktur organisasinya. Kemudian adapun pelaksanaan untuk manajemen keuangan yang dilakukan ini sudah melakukan pengembangan sistem SIPD yang ini merupakan suatu amanah dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di pemerintah daerah melalui Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah. Untuk pengimplementasian dari sistem ini semuanya sudah terintegrasi dari perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, tata usaha. Strategi pengelolaan keuangannya di antaranya adalah konsistensi dalam penyusunan rencana anggaran sampai pada tahap akhir pelaporan, kemudian teliti dalam melakukan penginputan nilai anggaran, selanjutnya memastikan kondisi sinyal baik pada saat pengerjaan SIPD, kemudian proses penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sesuai dengan prosedur keuangan, terakhir melakukan koordinasi pada bidang aset dan akuntansi sebagai pelaporan. Kemudian untuk analisis manajemen risiko, adapun upaya untuk mengimplementasikan program atau kegiatan pada daerah secara terstruktur yang diawali dengan tahun anggaran melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu telah melakukan mitigasi risiko yang dilakukan bersama-sama dengan inspektorat untuk melihat program yang memiliki risiko tinggi. Kemudian yang kedua, setiap program itu dianalisis dari identifikasi penyebab serta dampak yang akan ditimbulkan. Yang terakhir, menyusun rencana tindakan pengendalian. Yang bisa kita adopsi dari benchmarking di atas, maka dapat disimpulkan BKPSDM ini telah melakukan penerapan sistem digitalisasi pengelolaan keuangan melalui SIPD, dan untuk mitigasi risiko juga telah dilakukan di awal tahun bersama inspektorat dalam upaya untuk melakukan pengendalian agar dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi, sehingga ini menjadi pembelajaran yang baik bagi OPD kami untuk diimplementasikan. Demikian yang dapat kami paparkan dari kelompok 1. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana narsum Pak Denny? Hasil kerja kelompok 3 ini apakah sudah sesuai dengan apa yang Pak Denny sampaikan pada saat wawancara oleh kelompok Baik. ini kepada Pak Denny? Baik, Pak Ariel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat dari paparan
Pak Seprian, saya rasa sudah sangat cukup, Pak. Apa yang kita diskusikan kemarin sudah ditampilkannya semua di slide ini. Tidak. Ya paling di sini sebenarnya saya pengen curhat lah Pak, termasuk dengan kawan-kawan lain masalah keuangan ini. Ya. Kami BKPSDM ini sering bocor Pak, sama kawan-kawan LSM itu bertebaran SP2D, SPM. Nah mungkin kawan-kawan dari Lahat, dari Prabu Muli, Betobo ada strategi khusus itu. Demikian Pak Ariel. Oke, baik. Lanjut. Ya, jadi cerita itu termasuk anu ya Pak ya? Apa bukan termasuk resiko itu ya? Termasuk Tantangan itu Pak. ya, tantangan ya. Bukan termasuk resiko. Kok bisa bocor seperti itu ya Pak ya? Ya benar Pak. Ada saran enggak dari tepi lain? Tadi dia minta saran apa dari Abo, Tebo, atau dari Lahat? Izin Pak, menanggapi Pak, mungkin Pak. Ya silakan Pak Ben, Pak Ben. Baik. Dari apa yang disampaikan Pak Denny, maaf ini saya mungkin juga istilahnya bukan memberikan solusi Pak ya, tapi mungkin tukar pikiran ya. Karena kami juga Abu Muli ini juga kalau yang berhubungan dengan yang namanya LSM ini memang sudah menjadi permasalahan yang sangat kompleks ya. Mungkin juga dirasakan oleh rekan-rekan di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan bahkan di Indonesia ini. Nah, terkait dengan permasalahan SPM 2D yang Bapak sampaikan tadi, beberapa waktu yang lalu memang kami juga berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan SP2D ini, Pak. Nah, sekarang ini kalau di Prabu Muli ini, Pak, kondisi yang ada, LSM-LSM ini banyak sekarang minta borongan. Ya. Jadi mereka minta borongan proyek dan mereka bawa PT atau SIP entah dari mana. Ya tentu pada saat akhir pekerjaan kan mereka punya pembayaran SP2D gitu Pak. Nah inilah mungkin yang tersebar karena mereka ada satu jaringan. Begitu keluar SP2D, kami nyairkan SP2D dari Dinas Pendidikan. Ya. Namanya juga LSM, mereka pegang proyek, ya langsung memang. Langsung mereka dapat data itu Pak. Nah itu mungkin yang kami alami Pak sekarang ini. Sehingga proses pembayaran yang kita berikan kepada mereka itu langsung dapat mereka akses dan mereka terima gitu kan nominalnya itu Pak. Nah kami juga sekarang ini masih bingung juga ini Pak. Jadi Mak Mano kira-kira menyelesaikan solusi supaya kejadian ini bisa diantisipasi. Nah memang ya kalau tidak kita tunjukkan atau mereka tidak masuk di dalam sistem ini ya tentu kita yang diacak-acak Pak. Kalau mereka masuk di dalam sistem, seluruh anggaran yang berhubungan dengan proyek fisik itu mereka ketahui. Nah ini mungkin memerlukan suatu pemikiran solusi yang hati-hati ya Pak dalam mengatasi permasalahan ini. Nah memang solusi yang paling utama saat ini memang kita harus bekerja sesuai dengan RAP dan ketentuan. Tidak ada permainan di belakang, kemudian pekerjaan itu kita laksanakan secara akuntabel dan dapat dan punya reliabilitas yang tinggi. Nah itu saja mungkin sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi sampai berkaitan dengan APH gitu Pak. Itu saja mungkin Pak tanggapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kira-kira Pak Denny ya. Iya. Yang terakhir tadi, poin terakhir tadi yang dikatakan oleh Pak Denny. Ya, silakan Pak Mezar mau menambahkan. Menanggapi Pak dikit Pak. Tambahan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang bocornya SPD ke
kayak orang luar dan mungkin bukan di Sumsel saja, di Jambi juga seperti itu, Pak. Cuma SP2D dalam artian ini, SP2D yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Kalau SP2D dengan berkaitan dengan pekerjaan mereka, saya rasa tidak ada persoalan, karena memang mereka bekerja. Tapi yang menjadi masalah ini, yang takut kita itu, SP2D yang lain, misal SP2D pembayaran gaji, atau pembayaran TPP, ataupun TUP, itu ya harus ya pihak yang penyelenggara keuangan harus menyimpan lah, yang sampai itu jatuh ke tangan orang lain, karena itu bukan bidang mereka kan gitu. Tapi kalau menyangkut misalnya mereka itu punya CP maupun LSM, punya proyek yang mengerjakan di satu dinas, mereka kan tetap pembayaran melalui SP2D juga. Kadang-kadang mereka ini ya kalau sistem Pemda ini kan kadang jemput bola ngurusnya, Pak. Jadi yang bersangkutan itu ngurus ke pihak Bekauda atau pihak dinas keuangan. Nah, nanti SP2D ini mungkin mereka sendiri yang membawa kayak BPD begitu, mungkin kadang-kadang biar cepat. Kalau beda dengan kalau di kementerian cukup dengan bendahara saja, Pak. Isinya ya pihak kontraktor cuma menyampaikan surat ya tagihan melalui bendahara yang membuat pengajuan pembayaran ke KPKN. Nah, kalau yang Pemda ini kan tidak biasa kalau di tempat kita ini. Jadi pihak CP itu yang mengurus pencairannya. Jadi kadang-kadang SP2D itu mereka yang bawa ke BPD biasanya, Pak, itu. Maka mungkin itu yang bocor itu. Tapi harapan kita ini jangan sampai SP2D yang lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan mereka sampai jatuh ke tangan orang lain. Itu merupakan tugas dari pihak ya pengelola keuangan lah, dalam hari ini bendahara dan staf-stafnya. Tapi jangan juga ada juga ini, Pak, yang lebih parah ini jangan sampai DPA, Pak. Kalau DPA itu yang jatuh ke pihak LSM itu yang agak berbahaya, Pak, menurut saya. Kalau sebatas SP2D mungkin tidak masalah lah sebatas SP2D karena itu menyangkut pekerjaan mereka. Kalau ternyata ada penyelewengan di dalam pekerjaan mereka, mereka juga yang kena kan begitu, Pak. Ya, kalau DPA itu yang berbahaya, Pak. DPA atau APBD ya itu yang berbahaya. Karena saya rasa itu sedikit rahasiakan lah, karena itu menyangkut ya riuk nasinya kantor kan istilah gitu. Terima kasih, Pak. Mungkin itu ya saya, Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Beni, terima kasih juga kepada Pak Maizar. Ya, memang apa yang dikemukakan oleh Pak Denny memang ya apa ya? Kadang-kadang kita memang perlu semacam pengawas atau pengendali lah dari orang yang mengawasi kegiatan kita. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, nah maksud kata ya, sudah berlebihan, mungkin dalam tanda petik sudah berlebihan seperti LSM dan sebagainya itu, ya kadang-kadang kita risih juga kan, kadang-kadang kita risih juga menghadapinya kan, ya kadang-kadang kita, iya. Betul, Pak. Nah itu tadi seperti dikatakan Pak Beni tadi, mereka nih punya jaringan ya, ya, punya jaringan. Kayak mohon maaf ini, kayak di lampu merah gitu Pak ya. Kalau misalnya ada satu orang saja pengamen kita kasih, biasa datang lagi temannya itu. Nah gitu kan. Nah kira-kira sama seperti itu Pak. Iya. Atau atau misalnya pengemis misalnya kita kasih ya, dari mobil kita kasih ya. Nah kadang-kadang kok muncul lagi gitu ya. Iya. Nah seperti tadi mereka punya jaringan. Nah jadi kalau dari Pak Bezatnya bisa-bisa kita lah jangan sampai itu ya, jangan sampai apa ya bocor satu saja seperti itu beresikonya itu termasuk resiko yang dikatakan oleh Pak Pedro tadi mungkin ya salah satu resikonya itu akan ke tempat yang lain dan itu yang kadang-kadang kita merasa terganggu juga kan, kadang-kadang kita merasa terganggu juga ya dengan hal seperti itu. Mungkin kalau untuk apa ya kadang-kadang mereka juga kemarin waktu saya masuk di kelompok ada yang ada Bu Hertiana ya yang dari Pramulia di Kesbangpol kadang-kadang nggak terdaftar juga kadang mereka tuh ilegal juga ya. Iya datanya nggak ada juga kadang-kadang. Ya, kita nggak tahu. Macam-macam cara uang cari duit lah gitu ya. Ya. Oke. Baik. Ya, kembali kita ke hasil ini tadi dikatakan oleh Pak Denny ya sudah sesuai dalam arti kata untuk keuangannya menurut kelompok ini dari kesimpulan dari hasil wawancara dengan narsum Pak Denny
merupakan SIPD ya, apa tadi? SIPD. Yang PD, ke, Pak. ya untuk keuangannya, kemudian juga untuk memitigasi risikonya dalam manajemen risikonya dia sudah atau tadi, nah itu ya itu yang bawahnya lagi Pak. Ya, nah yang itu untuk risikonya dia sudah terstruktur, kemudian juga kayaknya seperti ada juga melibatkan dari pihak-pihak luar ya. Kalau seandainya risiko itu terjadi. Baik, kita kasih A+ untuk kelompok Pak Supriyan CS, Pak Herwan, Pak Supriyan, Pak Pedro, dan Pak Dahri. Kita kasih tepuk salut dulu penyemangat kita pagi ini. Tepuk salut, 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 Lalu salut. Oke. satu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf untuk yang belum tampil di tugas individu juga yang belum tampil di kelompok ya, tapi tetap saya nilai ya tetap ada nilainya walaupun belum tampil. Paling kalau untuk tampil itu kita hanya untuk klarifikasi saja, mengklarifikasi. Ya, kita akan lanjutkan Bapak Ibu, sedikit satu paparan lagi dari saya, yaitu berbicara tentang tugas asinkronus kita ya. Tugas asinkronus kita untuk hari ini Bapak Ibu. Tugas asinkronus untuk hari ini. Ya, hari ini Bapak Ibu tidak ada tugas kelompok, cukup satu saja tugasnya, tugas individu ya. Ya, tugasnya juga tidak berat Bapak Ibu, yang ringan-ringan saja tugasnya. Kenapa saya katakan tidak berat atau saya katakan yang ringan Bapak Ibu? Karena pada intinya tugasnya itu adalah Bapak Ibu ya menata kembali atau mengkaji kembali apa yang sudah Bapak Ibu buat di tugas hari ke-16, 17, dan 18. Ya, Bapak Ibu menuangkan strategi peningkatan kinerja organisasi masing-masing yang telah disusun dari hari ke-16, 17, sampai hari ke-18 ke dalam suatu standar. Standar di sini kita artikan semacam suatu IC atau semacam suatu makalah. Ya, oke. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi yang untuk tugas hari ini kita berbentuk dokumen, tidak berbentuk bantayang, tapi dia berbentuk dokumen, ya, berbentuk dokumen. Ya. Ya, maksud saya berbentuk dokumen itu berbentuk IC, ya, berbentuk IC. Jadi tidak usah bikin bahan tayang, cukup berbentuk suatu isi atau makalah Bapak Ibu. Nah, dengan rincian tugas seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, ya. Tugas hari ke Senin ya. Nah, ini tugasnya. Target tugas kita hari ini adalah memperkuat kemampuan menuangkan strategi peningkatan kinerja secara komprehensif berdasarkan substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Nah, tugasnya mengintegrasikan strategi peningkatan kinerja organisasi yang telah disusun sebelumnya dalam suatu standar. Jadi, Bapak Ibu integrasikan atau suatu makalah, isinya itu bagaimana kinerja, strategi membangun kerjasama. Jadi strategi peningkatan kinerja itu berhubungan dengan mata pelatihan kelompok pertama, akuntabilitas kinerja, standar manajemen kinerja, dan standar kerja pelayanan. Kemudian strategi membangun kerjasama itu ada di hubungan kelembagaan, strategi pengelolaan keuangan itu ada di manajemen keuangan, dan strategi membangun budaya risiko itu ada di manajemen risiko. Ya, jadi Bapak Ibu bikin suatu makalah di mana dari yang paparan Bapak Ibu ya, contohnya tadi misalnya yang apa ya, mungkin bisa diambil dari seperti yang di paparan tadi di latar belakang atau di pendahuluannya Bapak Ibu berbicara itu tentang fenomena-fenomena yang ada di atau berbicara tentang indikator kinerja, indikator utama pencapaian itu, kemudian apa yang mau ditingkatkan, kemudian kinerja apa yang mau ditingkatkan, ya, kinerja apa yang mau ditingkatkan, dan situasi-situasi atau kendala atau permasalahan apa yang timbul. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu mengerucut, rumuskan, strateginya apa? Strateginya apa? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, nanti di strategi itu nanti akan muncul ya,
perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan, inovasi apa yang akan Bapak Ibu lakukan, ya. Kemudian masukkan ke substansi mata pelatihan agenda ketiga. Bagaimana strategi peningkatan kinerja sehubungan dengan inovasi yang akan Bapak lakukan, perubahan yang akan Bapak lakukan. Kemudian, nah dari situ, dari setelah munculnya perubahan ini akan Bapak lakukan rencana perubahan, bagaimana strategi membangun kerjasamanya. Itu ada di tugas kemarin, di tugas hari ke-18 ya. Itu bagaimana membangun di hubungan kelembagaan, ya. Bagaimana membangun kerjasamanya. Dan kemudian bagaimana strategi pengelolaan keuangan dan strategi membangun beresiko. Tugas ini berbentuk esai atau berbentuk makalah. Saya tidak memberikan rambu-rambu sistematikanya, terserah Bapak, mungkin Bapak mau langsung saja pendahuluan, pembahasan penutup bisa, atau mau pembahasan, mungkin mau pendahuluan, kemudian mau latar belakang, mau dibagi lagi masalah, tujuan bisa juga, terserah Bapak bagaimana Bapak-Bapak ini berkreasi, bagaimana berinovasi dalam menyusun suatu esai atau makalah. Dengan rambu-rambunya maksimal 10 halaman, spasi 1,5 spasi, kemudian kertasnya A4, huruf Arial 12, dan dibuat dalam format PDF. Ya, dalam format PDF. Tugas dimasukkan dalam akun Google Drive seperti biasa, dan linknya dikumpulkan di dalamnya sudah dikirim melalui ke tutor atau ke ini namanya tuh fasilitator, ya, melalui WhatsApp paling lambat hari Senin. Hari ini paling lambat jam 23.59. Nah, tugas ini juga nanti Bapak Ibu masukkan juga ke linknya, link akun Google Drive Bapak-Bapak ini masukkan ke LMS. Oke. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan tentang tugas? Jelas, jelas. Ya? Iya, aman ini. Kan tinggal meresume dari apa yang sudah Bapak Ibu buat di ya tugas-tugas di PowerPoint itu. Ya. Tinggal pengembangan dari situ. Tinggal pengembangan dari situ. Oke, Bapak Ibu, saya share linknya. Saya share link tugas hari ini. Pak, nanya dulu Pak. Ya, silakan Pak Beni. Pak, jadi tugas ini intinya bagaimana strategi kita di dalam rangka peningkatan kinerja ini Pak ya. Fokusnya ke sana saja Pak ya. Ya, ke situ Pak Beni. Ya, strategi kita. Ya. Oh. Iya Pak. Untuk meningkatkan kinerja. Jadi kita di latar belakang itu kita gambarkan dulu kinerja apa yang mau kita tingkatkan. Nah, dengan dari pencapaian IKU tadi. Jadi kan kalau bisa juga Bapak lihat di Renstra kan. Di Renstra ada kan? Nah, di Renstra itu ada biasanya dari ini sampai dengan misal penyusunan Renstranya misal sampai dengan IKU dari tahun 2002 misalnya sampai 2007 ya, biasa kalau 5 tahun ya, kalau atau tanggap saja misalnya IKU 2000 sampai 2007, dari situ kan ada itu di Renstra itu kan ada ini kinerja ini yang menurut Bapak Ibu perlu ditingkatkan. Nah, di situ. Ya. Nah, bisa juga Bapak Ibu lihat kalau ada di laporan Monef itu kan ada itu. Ya. Di laporan Monef itu ada. Nah, dari situ baru nanti hubungkan ke tusi Bapak, tusi jabatan Bapak-bapak ini. Kalau sebagai sekretaris apa gitu ya. Ya, sebagai kabid ini apa. Nanti setelah itu baru muncullah strategi peningkatannya. Nah, dari strategi peningkatannya itu nanti bisa saja Bapak Ibu langsung masuk ke perubahan apa yang akan dilakukan. Nah, ambil satu misalnya yang tadi yang Pak Herwan tadi misalnya mau bikin ini gitu. Ya. Jadi saya minta langsung ke yang jelas ya. Jadi langsung tembak ya. Jadi dari situ langsung tembak. Oh, ternyata saya bisa baca. Oh, ternyata misalnya Pak Herwan akan melakukan ini. Oh, Pak Maizar akan melakukan ini misalnya. Atau Pak Beni akan melakukan ini. Ya. Oke. Baru berarti ini Pak. Pak, gimana? nanya lagi Pak. Berarti ini kita hubungkan nanti dengan proyek perubahan kita sudah mengarah ke sana Pak ya? Arahnya ke sana Pak. Arah ke sana. Jadi yang
di pembelajaran agenda ketiga ini bagaimana Bapak Ibu akan melakukan perubahan dengan memasukkan substansi dari mata pelatihan atau pelatihan yang ada di agenda ketiga. Itu Pak. Tapi kalau di aksi perubahan nanti kan lebih luas lagi, agenda kedua juga masuk, ya agenda ya. satu tersentil sedikit, agenda juga masuk seperti itu. Kali ini kita fokus ke agenda tiga. Ya, gitu. Halo Pak Arik. Halo Yang Pak. penting Bapak Ibu masukkan saja, tuliskan saja. Ya, oke. Halo Pak. Ya. Siapa yang tadi? Ya Pak. Ya. Mana orangnya ini? Pak Maizar. Merahnya Pak Mezar. Ayo Pak. Ya, silakan Pak Mezar. Mati lampu Pak Faizal, kameranya hitam. Model baru Pak Benny. Ya. Tapi gini kalau kita berbicara besok agenda keempat tentang aksi perubahan, nah nanti baru yang bisa juga kita lihat yang dikatakan oleh Seprian tadi Pak Benny. Misalnya Pak Benny mau buka ini, misalnya mau membuat aplikasi ini. Nanti di aksi perubahan baru apakah itu ada batas perencanaan atau batas ke activating-nya atau bagaimana? Atau di tempat saya sudah ada nih aplikasi, tapi menurut saya belum efektif. Nah, mungkin apakah akan misalnya contohnya akan ada penambahan fitur, akan ada pengumpulan data untuk mendukung itu, gitu. Ya, nanti di aksi perubahan bisa ditanyakan lagi. Jadi kalau kita berbicara kepalang Pak Benny ngomong aksi perubahan ya, jadi aksi perubahan itu tidak harus juga berbentuk digital, tidak harus berbentuk aplikasi, itu yang pertama yang perlu kita diingat. Kemudian yang kedua juga, aksi perubahan itu tidak harus langsung muncul aplikasinya setelah 2 bulan. Oke, tidak harus. Nah, kalau bisa ya. Nah, kalau memang tidak memungkinkan ya sebatas perencanaan. Dan yang ketiga, aksi perubahan itu juga bisa kita menyoroti aplikasi yang kita gunakan selama ini. Jadi misalnya tadi contohnya tadi yang dikatakan Seprian di BKPSM tadi ada SIPD ya? SIPD. SIPD. Itu kan aplikasi kata Seprian tadi kan. Nah mungkin dalam hal ini misalnya tempat Pak Denny misalnya, Pak Denny, mungkin menurut Pak Denny, tapi ini menurut Pak Denny mungkin ada hal-hal yang menurut Pak Denny perlu penunjang dari aplikasi ini supaya aplikasi ini bisa berjalan. Nah, bisa nanti Pak Denny masukkan di situ aksi perubahannya. Apa misalnya? Apakah itu perlunya semacam aplikasi untuk pengumpulan data atau semacam apalah gitu. Nah, seperti itu. Jadi mindset yang perlu kita bangun ya nanti saya sampaikan juga ketiga kelompok yang lain ya bahwa kelompok Bapak dapat duluan karena nanti ketemu dengan aksi perubahan mindset yang kita bangun itu jangan sampai kita membangun mindset bahwa di aksi perubahan itu berbentuk aplikasi dan aplikasi yang sudah ready. Oke. Ya, jangan sampai misalnya Bapak mau bikin web, misalnya web itu kan mahal kan? Ya. Bisa saja Bapak untuk bikin web itu bisa jadi web yang bikin itu kan harus ini ya, harus apa? Harus kerjasama dengan pihak ketiga dan sebagainya. Bisa saja Bapak mungkin manfaatkan yang bentuk-bentuk sederhana saja. Yang biasanya kan ada itu yang semacam di aplikasi atau kita browsing itu kan ada yang seperti itu saja bisa seperti itu. Atau rencananya mau bentuk web, bentuk seperti ini, tapi nanti berjalannya ke depannya nanti, bukan yang 2 bulan itu. Oke. Atau persiapan untuk membentuk web itu. Oke. Ya. Oke. Baik. Pak. Ya, silakan Pak. Saya mau nanya Pak, tadi ini untuk yang tugas yang ini Pak, apakah kita mengerucut ke bidang kita atau kantor secara luas? Tadi kan saya kan kemarin bikin bahan tayang kan tentang dinas saya Pak, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Nah, sekarang ini kan apakah nanti ini yang narasi yang mau dibikin di tugas ke-19 ini mengerucut ke bidang tugas saya sebagai bidang lalu lintas atau secara umum itu Pak dari kantor itu Pak? Karena kan saya bahas kemarin kan ada ya tentang sampah, tentang juga tentang KIR atau gimana Pak? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik Pak Maizar. Terima kasih tanggapannya Pak Maizar. Jadi memang iya Pak Maizar, saran saya
Oke, hubungan saja dengan TUSI Pak, TUSI Pak Maizar. Iya, iya. Merucutnya ke TUSI Pak Maizar. Harapan saya nanti ketika Bapak Ibu masuk agenda 4 memenuhi perubahan, Bapak Ibu sudah dapat gambaran kira-kira dari sini nanti. Saya berangkatnya dari tugas di agenda ketiga ini kayaknya. Saya berangkatnya dari sini. Ya, Iya. saya berangkatnya dari sini. Berarti ya berarti TUSI di bidang kita ya Pak ya, di bidang kita ya Pak ya. Ya, betul. Sebagai Bapak sebagai Terima kasih, Pak. kabitnya. Ya, Bapak sebagai Iya, kabit. Pak. Oke. Terima kasih. Baik, masih ada? Pak, ready Pak. Silakan Pak Dedi, gimana Pak Den? Iya Pak, tadi waktu tayangan terakhir saya tadi kan Bapak pernah menyebutkan tentang arah aksinya. Maka saya tadi ketika Bapak menyatakan bahwa tidak perlu aplikasi, saya sangat bersyukur, terima kasih Pak Andi. Karena pertama saya awalnya ingin membuat aplikasi atau ke web atau website, mungkin ke Excel Pak. Jadi kata Bapak tadi tidak harus berbentuk aplikasi. Jadi pertanyaan saya Pak, bolehkah saya menggunakan website yang artinya pakai yang gratis sekitar 15 hari itu Pak? Atau mungkin menggunakan program Excel sebagai bentuk arah perubahannya. Digitalisasi. Terima kasih Pak. Oke. Ya, kalau yang seperti itu Pak, nah dilihat dulu Pak, kira-kira letak inovasinya di mana Pak? Dalam arti kata, ya misalnya Bapak mau menggunakan yang berbentuk seperti itu. Nah, Website misalnya. ya bisa seperti itu Pak. Dengan syarat itu tadi, kembali ke filosofi kita di PKA ini, bahwa kita mau meningkatkan kinerja, hubungannya ke hubungan kinerja. Apakah dengan penggunaan itu ada upaya meningkatkan kinerja? Yang kita lihat misalnya dari 2 bulan ke depan nanti setelah kita pada kampus itu. Nah, jadi bisa saja nanti Bapak before dan after. Ya. Oke Bapak, ada lagi? Sepertinya kita sudah dikasih kode nih sama pengampu nih. Kita harus menyelesaikan. Kembali rumah sakit Bu katanya. Oh ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. kita sudah Terima kasih. kode bahwa kita harus mengakhiri. Iya. Terima kasih Pak ya. Pak lah dicatat Bapak tanya terus Bapak. Nah, oke. Maaf. Pak Sekcam demam kalau nih di grup nih. Mati lampu. Ada foto di grupnya demam. Sakit aja Pak Sakit Sekcam nih. lah. Mulai masuk apa puskesmas sakit. Drop loh. Ya. Baik, kalau Bapak Ibu kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan nanti kalau misalnya begitu mengerjakan tugas asinkronus ini ada hal yang bertanyakan, selalu saya tekankan bahwa saya masih berstatus sebagai fasilitator agenda ketiga di kelompok 3, ya. Ya, dalam arti kata, ya kalau Bapak mau menemui kendala, ya HP saya ready menampung, menerima pertanyaan ya, pertanyaan atau apa ya, konfirmasi dari Bapak Ibu sehubungan dengan pengerjaan tugas itu. Gitu, ya. Oke, kalau seandainya kalau slow respon ya mohon maaf mungkin karena pada saat itu sedang ada kegiatan atau sebagainya. Tapi insya Allah akan tetap saya respon walaupun hanya reaction ya. Hanya reaksi saja, tapi itu menandakan bahwa sudah saya lihat gitu. Ya, makanya saya agak kurang secara pribadi, saya agak kurang berkenan dengan orang yang mematikan fitur apa ya, fitur centang jadi biru itu ya. Iya gitu. Dari segi kalau menurut saya dari segi etikanya agak kurang bagus itu karena itu apa ya, memberikan suatu kebohongan kepada orang yang kita kirim pesan kan. Jadi seolah-olah belum dibaca padahal kita baca kan. Iya. Ya. Tapi betul kata Pak Denny tadi Pak, banyak LSM dan WA tuh Pak. Manipulasi LSM Pak. Coba aja Pak Sendan. Blokir kan ada tuh fitur blokir. Ya jadi ya kalau saya kasih reaction saja itu menandakan bahwa sudah saya baca, sudah saya lihat ya. Oke. Bagaimanapun juga kan kita harus saling menghargai gitu ya. Benar ya. Pak. Benar. Oke, tapi itu dari pendapat saya pribadi loh. Kalau Bapak tidak sependapat ya silakan saja. Baik, demikian Bapak Ibu pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Bapak Ibu tidak Bapak-bapak di kelompok 3 khususnya tidak perlu bersedih karena besok masih ketemu lagi dengan saya. Tapi kita beda agenda ya. Karena besok kita gabung semua besok Pak ya. Ya, besok kelompok dibubarkan. Kelompok agenda 1, 2, 3 dibubarkan.
besok kita bikin kelompok baru, akan ada kelompok baru dari panitia, yaitu kelompok studi lapangan. Nah, Betul, ya, Stula. Jadi yang kelompok ini tidak harus misalnya kelompok 3 satu lokus, enggak. Bisa jadi yang kelompok 3 ini pisah-pisah nanti. Ada yang masuk kelompok lokus ini, ada yang masuk kelompok lokus ini. Ya. Dan Ya. nanti di kelompok Stula aman Bapak-bapak. Benar Kadin. Tidak lagi seloncengan Bapak-bapak, tidak lagi sebatangan, sudah ada ibu-ibunya nanti. Saya ingat pengalaman saya ngajar STM ya. Dulu waktu saya ngajar STM gitu, begitu masuk kelas, wah cowok semua gitu. Iya. Apalagi jurusan mesin. Cowok semua itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan keliru selama pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Semoga puasanya lancar ya. Semoga tugas tidak menjadi halangan Bapak Ibu untuk tidak mengerjakan puasa pada hari ini. Ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Dia jelasin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur, thank you, Pak. Jangan lupa Bapak Ibu mengisi daftar hadir ya. Izin saya leave the meeting. Terima kasih, Pak Ariel. Tomorrow.